wabarakatuh. Kami dari kelas SI 2 kelompok 9 dari mata pelajaran analisa dan perancangan sistem informasi yang diampu oleh Bu dosen Dinda Jasmedi Eskom Mkom. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi pertemuan keempat. Saya Muhammad Salmi Siraksa sebagai pemateri dan moderator. Saya Filisyadiki Aryadi sebagai pemateri. Saya Rajas Nurwanda sebagai pemateri. Saya Muhammad Aris sebagai pemateri. Dalam pertama yaitu konsep dasar dari perancangan sistem. Pengertian perancangan sistem yaitu perancangan sistem adalah tahap dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk mencari bagaimana sistem akan dibangun dan dijalankan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar tujuan perancangan sistem. Yang pertama, membentuk sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pembangunan sistem. Yang keempat, menjamin integrasi antara komponen sistem. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas dan keandalan sistem. Alat bantu perancangan sistem. Pengertian alat bantu perancangan sistem atau System Design Tool adalah berbagai metode, teknik, atau perangkat visual yang digunakan oleh analis dan perancang sistem untuk membantu menggambarkan, menjelaskan, serta mendokumentasikan struktur dan alur kerja sistem yang akan dibangun. Tujuan penggunaan alat bantu perancangan sistem: 1. Memudahkan komunikasi antar analis, perancang, dan pengguna sistem. 2. Memvisualisasikan alur kerja sistem secara jelas dan logis. Jenis-jenis alat bantu perancangan sistem. Yang pertama DFD, Data Flow Diagram. Yang kedua Flowchart, diagram alir. Yang ketiga IRD, Entity Relationship Diagram. Keempat Hierarchy Input Process Output. Yang kelima State Transition Diagram. Yang keenam UML, Unified Modeling Language. Aliran sistem informasi lama, ASI atau ASI lama. Pengertian ASI lama. Aliran sistem informasi lama atau ASI lama adalah gambaran arus data atau aliran informasi yang terjadi pada sistem yang sudah ada saat ini atau existing system sebelum dilakukan perancangan atau pengembangan sistem baru. Tujuan ASI lama: mengetahui alur kerja sistem yang berjalan saat ini, mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses pengolahan data, menjadi dasar perbandingan dengan sistem yang akan dirancang atau ASI baru. Komponen dalam ASI lama: pertama, sumber data atau input. Yang kedua, proses atau kegiatan. Yang ketiga, aliran data atau flow. Yang keempat, output atau informasi. Yang kelima, penerimaan informasi. Bentuk penyajian ASI lama biasanya digambarkan dalam bentuk diagram air atau flow map atau data flow. Diagram DFD level 0 untuk menunjukkan aliran dokumen dan data dari satu bagian ke bagian lain. Manfaat ASI lama: memberikan gambaran nyata tentang sistem yang berjalan dan menjadi pedoman awal untuk menentukan kebutuhan sistem baru. Baiklah, untuk contoh kasus yaitu sistem pelayanan pasien manual di Klinik Jati Husada Tangerang. Pertama, latar belakang. Klinik Jati Husada Tangerang merupakan salah satu fasilitas kesehatan swasta yang memberikan layanan pemeriksaan umum dan pengobatan rawat jalan. Selama ini, proses pelayanan pasien seperti pendaftaran, pencatatan rekam medis, dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan formulir kertas. Pencatatan manual ini sering menimbulkan masalah seperti data pasien sulit dicari, terjadi kesalahan penulisan, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan harian dan bulanan. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana proses pelayanan pasien pada sistem manual di Klinik Jati Husada Tangerang. 2. Apa saja kendala yang muncul dalam sistem lama tersebut. 3. Bagaimana rancangan aliran sistem informasi lama yang menggambarkan proses manual pelayanan pasien.
Untuk batasan masalah, analisis ini hanya berfokus pada proses pendaftaran dan pencatatan data pasien sampai proses pembuatan pelayanan harian. Analisis tidak mencakup sistem keuangan, stok obat, dan pengajian tenaga medis. Cara pengumpulan data. 1. Observasi langsung terhadap proses pelayanan pasien di Klinik Jati Husada Tangerang. 2. Wawancara dengan petugas administrasi dan dokter untuk mengetahui kendala dalam pencatatan manual. 3. Studi dokumentasi terhadap formulir pasien dan laporan harian klinik. Analisa sistem yang sedang berjalan atau ASI lama. Proses pelayanan pasien di Klinik Jati Husada secara manual berjalan sebagai berikut. 1. Pasien datang ke klinik dan mengisi formulir pendaftaran secara manual. 2. Petugas administrasi mencatat data pasien baru di buku registrasi dan memberikan kartu pasien. Ketiga, pasien menunggu dipanggil untuk diperiksa oleh dokter. 4. Dokter menulis hasil pemeriksaan dan resep secara manual di kartu pasien. 5. Petugas administrasi mengarsipkan kartu pasien dan mencatat transaksi pelayanan di buku laporan harian. 6. Di akhir hari, petugas membuat rekap laporan kunjungan pasien secara manual. Kelemahan sistem lama. 1. Proses pencarian data pasien lama lambat. 2. Berisiko terjadi kesalahan tulis dan kehilangan arsip. 3. Laporan harian sulit dibuat cepat karena harus menghitung manual. 4. Tidak ada backup data jika buku rusak atau hilang. Proses pelayanan pasien dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pendaftaran pasien dilakukan secara langsung di bagian administrasi, di mana pasien mengisi formulir kertas untuk biodata atau keluhan. Yang kedua, petugas administrasi kemudian mencatat data pasien ke dalam buku besar pendaftaran. Yang ketiga, setelah itu pasien diarahkan ke ruang dokter dan hasil pemeriksaan ditulis di lembar rekam medis manual. Yang keempat, obat yang diresepkan dicatat secara manual oleh dokter dan diserahkan ke bagian apotek untuk disiapkan. Yang kelima, pembayaran dilakukan dengan kasir yang mencatat transaksi dilakukan di catatan keuangan. Flowchart untuk aliran sistem yang sedang berjalan atau ASI lama. Yang pertama, pasien datang. Yang kedua, isi formulir pendaftaran. Yang ketiga, petugas administrasi catat data pasien. Yang keempat, pasien ke dokter untuk pemeriksaan. Yang kelima, dokter tulis hasil pemeriksaan dan resep. Yang keenam, pasien ke apotek untuk ambil obat. Yang ketujuh, pasien ke kasir untuk pembayaran. Yang terakhir, selesai. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami diskusikan yaitu perencanaan sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan pada sistem lama dan meningkatkan efisiensi kerja. Dalam proses ini dilakukan analisis kebutuhan, perencanaan alur kerja, serta pemilihan alat bantu seperti flowchart dan diagram agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan tujuan organisasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau banyak kekurangan kami mohon maaf. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.